pautan adalah beberapa gen yang saling berpisah saat proses pembentukan gamet. Nah, dikarenakan gen-gen tersebut terletak pada kromosom yang sama. Nah, pautan ini dikembangkan oleh Morgan dan Sutton pada tanaman Ercis bunga ungu polen lonjong yang disilangkan dengan bunga merah polen bulat. Nah, hasil temuan pada F1 adalah bunga ungu polen lonjong, dan F2 ternyata dihasilkan rasio fenotip ungu banding merah yaitu 3:1. Nah, selanjutnya ini adalah diagram perbandingan tanaman Ercis yang memiliki pautan gen. Seperti yang kita ketahui, perbandingan yang diharapkan yaitu 9:3:3 dan banding 1, dan perbandingan pada pautan yaitu 3:1. Selanjutnya, generasi F2 yang dihasilkan. Dominansi normal yaitu seperti yang kita ketahui 9 ungu, 3 ungu, 3 merah, 1 merah. Nah, pada pautan yang dihasilkan yaitu 3 ungu dan 1 merah. Pautan seks adalah gen yang terdapat pada kromosom seks atau genosom. Kromosom seks adalah kromosom yang bukan menentukan sifat, tetapi menentukan jenis kelamin individu tersebut. Pautan seks ini pertama ditemukan oleh Thomas Sans Morgan dengan menggunakan hewan Drosophila melanogester atau lalat buah. Contoh kasus pautan seks pada manusia terdapat pada peristiwa persilangan hemofilia. Hemofilia merupakan kelainan di mana darah seseorang tidak dapat membeku karena tubuh tidak dapat membuat faktor pembekuan darah. Di sini ada contoh kasusnya. Seorang wanita carrier hemofilia bersuamikan laki-laki normal. Tentukan persentase anak-anak yang mungkin lahir. Ini jawabannya. Oke, pindah silang itu terjadi karena adanya pelilitan pada dua kromosom yang membuat kromosom tertukar. Proses ini terjadi pada tahap profase atau tepatnya pada akhir pakiten sampai awal diploten. Persentase pindah silang didapat dari rumus berikut ini, yakni jumlah rekombinan dibagi jumlah total dikali 100%. Seperti yang kita lihat di contoh soal ini, yakni jumlah rekombinannya itu ada 150 ditambah 100, yakni dari besar asam ditambah kecil manis. Dan totalnya itu ada 1500. Jadi 250 dibagi 1500 dikali 100%. Dan kita mendapatkan hasil yakni 16,67%. Gen letal adalah gen yang dalam keadaan homozigot dapat menyebabkan kematian pada individu tersebut. Nah, gen letal ini dibagi menjadi dua, yaitu gen letal dominan dan gen letal resesif. Contoh dari gen letal dominan adalah creeper, huntington, dan brachydactyly. Lalu, contoh pada gen letal resesif adalah jagung yaitu albino dan ichthyosis congenita. Nah, di sini adalah contoh gen letal dominan, yaitu ketika ayam redep atau creeper disilangkan selamanya akan menghasilkan tabel seperti ini. Lalu, ketika dibuat rasio genotipnya 1:2:1, di mana 1 adalah letal, yang 2 adalah ayam redep atau cacat, yang mengalami resesif adalah normal. Nah, rasio fenotipnya yaitu hidup banding mati 3:1, dan ini penyimpangan dari hukum Mendel. Nah, contoh dari gen letal resesif adalah jagung albino. Ketika jagung hijau muda disilangkan sesamanya, yaitu dengan gamet A besar A kecil, akan menghasilkan tabel seperti ini. Lalu, ketika dibandingkan rasio genotipnya yaitu 1:2:1, dimana itu jagung hijau tua atau normal. Nah, yang 2 ini jagung hijau muda. Nah, dia tidak mengalami kecacatan, namun dia merupakan karier dari gen albino tersebut. Nah, yang mengalami homozigot resesif ini akan mengalami letal atau mati karena tidak bisa menghasilkan klorofil. Perbandingan fenotipnya hidup banding mati yaitu 3:1. Sistem ABO. Golongan darah sistem ABO ditentukan berdasarkan glikoprotein yang terdapat dalam sel darah merah. Ini disebut agglutinogen atau antigen serta agglutinin atau antibodi. Di sini ada contoh kasus perkawinan golongan darah A heterozigot dengan B heterozigot. Nah, golongan darah dengan sistem MN ini didasarkan pada ada tidaknya antigen dalam eritrosit. Nah, di sini ada diagram perkawinan antara golongan darah N serta golongan darah MN. Yang terakhir, golongan darah sistem resus ditentukan berdasarkan ada tidaknya faktor resus atau antigen RH. Di sini ada tabel genotip serta fenotip golongan darah resus.